kayak begitu. Ya nanti saya pulang kampung aja. Dari dulu harusnya. Oh, iya ya, serius ya, di kamera, oke? Dari dulu pulang kampung. Serius nih ya? Iya serius. Ya, oke. Sebelum tanggal berapa? Hah? Berarti sebelum tanggal berapa? Iya, Oke. Iya. Saya perusahaan tiket ya. Iya. Beneran loh ya. Iya. Ini mau syuting nih. Iya, Satu. oke. Ya udah, Satu. oke. Buruan. Sekarang syuting terakhir. Ayo, let's go. Go. Habis itu saya pesan tiket. Yalah, jangan macam-macam sama gue loh. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Kalau orang Minangkabau tradisinya adalah merantau, dan dia tuh laki-laki remaja itu biasanya sudah tidak boleh tinggal di rumah lagi. Kalau zaman dulu itu di surau, jadi di situ mereka belajar mengaji dan belajar silat. Lebih dewasa lagi, meningkat besar lagi, ketika ilmu mengajinya sudah cukup, ilmu silatnya sudah cukup, mereka harus keluar dari kampung dan pergi merantau. Di video kali ini, Bang Den dan Kak Beda ingin menceritakan, ingin menjawab beberapa pertanyaan yang suka muncul juga di kolom komentar, yaitu tentang suku atau Bang Den ini asalnya dari mana. Kalau Bang Den dari Payakumbuh, kalau Kak Beda dari Betawi. Coba ceritakan tentang Betawi, saya. Betawi itu Batavia. Ibu kotanya Indonesia. Udah. Gitu aja. Perasaan nggak tanya Kak Beda dari mana, nggak ada deh yang banyak nanya kayaknya. Kalau kamu ya mungkin, tapi kalau aku kayaknya nggak ada. I don't think so. Mungkin dia pikir kalau udah kamu, mungkin aku mengikut, disangkanya kita orang yang sama gitu. Sama, kita berbeda. Tapi kadang-kadang aku bilang Betawi kayaknya nggak boleh juga deh, bapakku orang Cirebon soalnya. Ya kita udah bercampur-campur. Iyalah, jadinya sudah lah, kita orang Indonesia orang gitu Indonesia. aja. Cuman kalian tuh kenapa sih kok kepo banget ya pengen nanyain Bang Den itu? Kepo, jangan kepo lah jadi orang, udah nonton aja, subscribe, beli kaos, sudah, endorse, sudah, jangan terlalu banyak pertanyaan, dikasih terlalu banyak komplain, begini, begitu. Dikasih kesempatan kayak begitu langsung. Itu yang ditunggu-tunggu. Beli kaos yang banyak, sudah cepat gitu aja. Ngomong kayak gitu kan, malah nanti nggak dibeli orang kan kalau kayak begitu. Yang ada hatersnya yang banyak. Kan itu tidak live, kalau live baru. Kenapa harus takut? Itu edit, nggak ada editor. Gampang, edit sah. Itu banyak banget loh yang nanya, Bang Den itu sukunya apa, asalnya dari mana. Sebetulnya gini teman-teman, kita ini sebagai bangsa Nusantara, sebagai orang Indonesia itu harusnya udah nggak terlalu lagi kita pentingkan ini orangnya suku mana, ini orangnya agamanya apa gitu. Kalau buat Bang Den ya, kalau buat kami itu sudah menjadi sebuah satu kesatuan utuh bangsa kita, negara kita. Jadi kalau sekedar hanya ingin tahu ya kepo juga namanya, buat apa juga tahu. Tapi ya nggak apa-apa dijelasin juga sih, tetap dijelasin gitu. Sudah menjadi saudara satu bangsa dan satu negara itu jauh lebih indah. Kita kemana-mana enak, saudara di mana-mana, mau di barat, mau di tengah, mau di timur. Kayak kita sekarang ya, harta yang paling besar hasil dari perjalanan ini adalah saudara-saudara di mana-mana. Udah, itu top banget deh. Silakan pendapatnya Kak Beda. Ya, saya setuju yang tengah tadi. Betul. Tuh, hebat. Betul. Top gitu. Udah. Kalau Bang Den aslinya, kalau orang tua itu dari Sumatera Barat, tepatnya itu kota kecil Payakumbuh. Kampung kecilnya lagi namanya Payabasu, Nagari Payabasu. Nah itu orang tua. Tapi Bang Den sendiri itu kecil besar sudah di Jakarta. Kalau Kak Beda memang asli Betawi, orang tuanya Betawi, tinggalnya di Betawi, tepatnya tuh Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi Bang Den ini orang Minang. Ada yang tanya juga sukunya apa? Suku Minang. Suku Minangkabau itu memang terkenal dengan merantau, sukanya merantau. Jadi kalau sekarang ini mungkin Rantau dan Pajauh. Kayak judul lagu. Rantau dan Pajauh tuh yang hobinya tuh lagunya tuh si Usak sama si Yudi.
teman-teman ada satu juga yang mau kita ceritakan. Ternyata selama kita perjalanan di Sulawesi ini, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ini, kita paling sering dengar masyarakat sini putar lagu Minang. Nggak tahu kenapa, tapi mereka hobi. Itu nanti aku mau tanya nama Daeng Lala tuh. Cuma kalau sejarahnya kita nggak tahu. Semenjak aku masuk Sulawesi itu, aku sering sekali orang di sini putar musik-musik lagu-lagu Minang. Aku pernah kejadian lu di Makassar. Aku kan ada sepeda kan. Jadi kalau pagi itu aku suka belusukan. Jadi sekali aku masuk ke sebuah kampung, aku dengar suara kenceng banget. Ini lagu Minang nih. Di dalam-dalam kampung gitu kan. Aku dengerin di rumah-rumah panggung. Begitu aku masuk ke sini juga begitu. Masuk Kendari, di Yusak Satria sama teman-temannya main gitar, aku ingat banget tuh lagunya Rantau Den Pajawu waktu itu kan. Lagu Minang juga. Wakatobi juga begitu, Daeng. Nah, Daeng gimana di sini ceritanya? Sama juga bau-bau, khususnya Buton. Buton itu setiap kali ada acara hajatan atau apa itu yang diputar pasti ada lagu Minang juga. Iya, Mau acara joget pasti ada lagu Minang itu. Iya, banyak lagu-lagu joget-joget begitu lagu Minang. Kita saja di sini semua itu Bung Dono itu HP-nya semua lagu Minang itu, banyak sekali lagu Minang, iya. Memang suka ya? Iya, memang sejak dari dulu. Saya pokoknya dari SD itu sudah biasa dengar ya? Familiar sekali lagu Minang itu. Oh. Iya. Nggak tahu juga kenapa, mungkin ada hubungan atau apa. Nah, kita nggak tahu hubungannya bagaimana. Apalagi di suasana kondisi-kondisi tertentu, enak sekali itu. Iya, musiknya. Nih. Nah, ini saya lagu-lagu Minang yang tempo dulu. Yang tempo dulu ya? Ya. Tempo dulu. Lagu Minang tempo dulu itu enak sekali. Hampir semua ini lagu Minang apa. Kayak ini kan Dapek Ubek. Dapek Ubek, ya. Pinangan, Pulanglah. Ini kayak ini. Nah, ini. Oh, iya. Iya, itu lagu-lagu Minang klasik. Ini asik sekali ini kalau kita dengar. Iya. Saya sudah lama ini lagu ini. Tiap waktu saya keluar daerah ini terus. Ini kan lagu Minang ini. Iya. Waduh, merinding saya. Merinding dengarnya merinding. Itu kan artinya merindukan ini halaman ya. Inilah saatnya remix itu tidak kena copyright gitu. Berkolaborasi dengan The Mixer Jites Production featuring Audio Lagu Salon Mini. Asik. Memang dari dulu. Ya, makanya itu ya. Hampir semua di sini. Hampir semua pasti ada lagu itu, lagu Minang. Pasti suka. Apalagi di Ambon, itu di Ambon hampir semua juga, Maluku. Oh ya? Iya. Di Ambon? Iya. Di Ambon Di Maluku ini kan tambah populer lagi waktu Kerusuhan 98 pengungsi dari Ambon asal Buton pulang semua tambah ini. Kalau di bagian Batauga sana kan banyak juga pengungsi dari Ambon. Itu setiap kali ada acara pasti ada lagu Minang juga. Begitu? Iya. Batauga? Iya, di Batauga, Buton Selatan. Iya. Itu kan kebanyakan eksodus dari Maluku, Ambon. Oh. Itu setiap kali ada acara pasti ada lagu Minang ini. Oh. Unik sekali. Unik. Keren. Hampir semua orang Buton itu suka. Hampir semua orang Buton itu suka? Ya, suka lagu Minang. Ya. Bukan. Berarti memang jadi masyarakat itu ya? Iya. Umum ya? Di Buton ini misal meskipun anak-anaknya kan biasa ada yang anak musik sukanya aliran ini dia dengar musiknya, tapi ketika dengar lagu Minang tetap suka dia. Iya. Itu. Ketika nongkrong lagu Minang ya pasti. Ini Mas kebetulan lagi di rumah makan Padang, kita habis review rumah makan Rabana namanya di Kota Bau-Bau, Pulau Buton. Ketemu lagi nih orang kampung Bang Den di sini. Namanya Bang Dedi. Ya, Bang Dedi ya. Bang Dedi ya. Dedi dong. Buda Dedi ini orang Payakumbuh juga kebetulan, sama-sama dari Payakumbuh dengan Bang Den, dan sekarang sudah menetap di sini, bekerja di pemerintahan dan berkeluarga dengan orang sini ya. Iya, orang sini. Ini kita melanjutkan yang kemarin yang kita bicarakan tentang masalah kok selama di Buton ini, bahkan di Wakatobi kemarin, itu kok banyak sekali orang sini yang suka lagu Minang.
Nah ini karena ada perwakilan orang Minang yang sudah tinggal di sini, kita ngobrol-ngobrol nih sama Bang Dedi tentang. Dan Dedi, Ya, siap. Dedi udah berapa tahun tinggal di Buton? Saya di Bau-Bau ini, di Buton ini, Bau-Bau ya, Ya, Bau-Bau ya. Dari 2008 akhir. 2008 akhir. Ya. Betul nggak? Karena selama kami di sini ini kami sering dengar orang-orang di sini bukan orang Minang, Ya. tapi dia suka lagu Minang kan? Oh, betul. Betul ya? Sekali. Saya juga waktu pertama ke Bau-Bau, saya juga sempat kaget. Kok ada lagu daerah saya? Ya. Kok ada lagu Minang? Ternyata memang masyarakat sini itu hobinya tuh kalau lagu itu lagu Minang, apalagi kalau ada pesta. Iya katanya. Mereka nongkrong-nongkrong, joget-joget di laut, di pantai. Nah, udah mereka pakai lagu Minang. Mereka tuh nggak tahu artinya, cuman suka dengar musiknya. Minang reggae, Minang slow, mereka suka. Itulah hebatnya lagu Minang. Tahu, apalagi daerah timur ini, baik Papua, Ambon. Di Ambon lagu Minang, lebih meriah lagi Pak. Oh iya? Bang Den. Terus daerah, pokoknya coba nanti Bang Den di Iya, Ambon. nanti kita dengar dengar itu. Pak baru sampai di sana sudah lagu Minang itu. Kalau di kampung itu ada gelar juga, pemangku adat. Bang Den itu pemangku adat kalau di kampung. Gelarnya Datuk Marajo di Rajonan Mudo. Wah, bebannya berat coy. Beban-beban adat itu tanggung jawabnya luar biasa. Selain pemandangan dan view alamnya yang bagus, cantik, yang terkenal juga dengan kulinernya. Kulinernya beraneka ragam dan setiap pulang kampung itu sudah pasti dijamin berat badan akan naik. Mantap. Apalagi kalau nanti kita udah pulang kampung pasti naik berat badan. Terutama nih kameramen kita nih, dijamin lah itu seminggu naik berat badan. Dia kemana aja kayak naik berat badan. Kalau kita tinggal baru dia. Ya, kalau kita tinggal baru kurus dia. Nah, salah satunya juga itu sejarah nama Surling Senja. Dulu pernah kita ceritakan. Nama Surling Senja itu adalah nama seorang makhluk. Ya, makhluk apa? Makhluk gaib. Betul, makhluk gaib. Sekalian ini mau menjawab pertanyaan teman-teman, ada cerita mistis nggak? Sebetulnya nama Surling Senja itu sangat mistis sekali teman-teman. Kenapa mistis? Ini berkaitan betul cerita ini dengan daerah asalnya Bang Den, yaitu Payakumbuh. Di daerah Payakumbuh atau Kabupaten 50 Kota itu terdapat sebuah gunung, namanya Gunung Bungsu. Nah, Gunung Bungsu. Nanti kalau jalan-jalan ke Payakumbuh, tanya aja, cari aja Gunung Bungsu di mana. Jadi asal nama Surling Senja itu adalah dari Gunung Bungsu itu. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Dulu Bang Den tuh pernah sekolah di kampung, pernah di Payakumbuh. Waktu beberapa kali ya, terutama waktu SMA. Jadi waktu SMA itu teman-teman itu suka belajar nari. Ada beberapa teman kelompok tari, dia suka latihan tari-tari tradisional, terutama tari-tarian Minangkabau. Nah, kalau mereka setiap mau latihan tari, itu lucunya di situ, uniknya di situ, mistisnya di situ. Setiap mereka mau latihan tari, itu nanti guru tarinya itu akan kesurupan dulu, kemasukan arwah yang bernama Surling Senja. Nah, Surling Senja ini adalah penghuni dari Gunung Bungsu tadi. Itu cerita yang dipercaya seperti itu. Jadi setiap mau latihan nari, masuk dulu si Surling Senja ini ke guru tarinya, itu baru mereka mulai proses ritual dan latihan menari. Jadi proses ritualnya dulu, baru kemudian mereka bisa latihan menari. Begitu teman-teman. Boleh percaya, boleh tidak, tapi begitulah adanya cerita yang kita dengar pada masa itu. Tradisi merantau, kita laki-laki itu memang boleh dibilang diwajibkan merantau. Harus pergi meninggalkan kampung halaman bagi tradisi di Minangkabau. Walaupun begitu tetap tidak juga semuanya pergi merantau. Banyak juga laki-laki yang tetap menetap di kampung. Kalau merantau semua, siapa pula yang akan menjaga kampung halaman toh? Tapi secara umum ya kita orang Minangkabau merantau. Mungkin juga ya darah itu yang membuat Bang Den bisa mencetuskan ide perjalanan road trip Indonesia ini, merantau terus, tidak pulang-pulang sampai jauh. Bahkan kita rencananya mau ke Merauke. Belum jauh-jauh banget kali ya.
Ya sebetulnya rantau ini belum jauh-jauh banget sih, masih di seputar Indonesia ya. Dan Indonesia ini masih sangat luas, kita juga belum sampai ke Merauke. Orang juga udah keliling dunia, udah kemana-mana, kita skopnya masih Indonesia. Tapi nggak apa-apa, itu kemampuan kita saat ini baru segitu dan itu kita syukuri banget bisa menikmati alam Indonesia ini. Dan setelah kita melakukan perjalanan juga ternyata banyak juga suku-suku lain, daerah-daerah lain yang sebetulnya budaya merantaunya sangat kuat. Kayak kemarin di beberapa pulau-pulau di Wakatobi, di daerah kepulauan sini tuh mereka juga kuat sekali merantaunya. Pergi, cuma karena mereka orang pesisir, mereka merantaunya dengan kapal, dengan laut. Kayak orang suku Bajo itu di mana-mana pantai ada. Kayak suku Bugis itu ada. Kayak orang Bali, orang Jawa, di mana-mana kita bisa ketemu. Jadi, tapi kalau memang secara yang terkenal tradisi merantau memang orang Minang ya teman-teman. Kamu kangen nggak sih ke Betawi? Ya? Oh pasti dong. Pasti dong, kan aku masih punya orang tua, masih punya keponakan-keponakan. Aku lahir dari Cerot sampai sebelum nikah aku di sana, tidak pernah meninggalkannya satu jengkal pun. Jadinya pasti rindu dong tiba-tiba. Marahin aku. Tiba-tiba harus punya kampung, 2 kampung. Tiba-tiba sekarang harus road trip Indonesia, ya pasti dong. Sekarang kampung halaman kita jadi banyak, teman-teman. Semenjak perjalanan ini, di mana kita singgah, disitulah kampung halaman kita. Di mana kita berhenti, disitulah artinya pulang buat kita. Keren kan? Jadi enak banget kalau kita punya kampung halaman di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Tapi kalau kampung asal yaitu Betawi dan Payakumbuh. Ya perjalanan ini pasti bikin rindu lah ya, bikin rindu kalau Bang Den karena memang orang tua sudah tidak ada, paling rindunya sama adik-adik. Sama tentang situasi dan alam Minangkabau. Ya selain juga rindu sama orang tua mertua ya, ibunya, bapaknya Kak Beda, Jakarta itu udah pastilah kita rindu. Tapi kalau yang namanya kampung yang kita rindu tuh biasanya kulinernya, alamnya, tradisinya itu yang kalau di perjalanan seperti ini kadang-kadang apa sering ya? Sering muncul. Ya, sering munculnya seperti apa kerinduanku? Kamu itu kalau kangen tuh ketika apa ya, mungkin di mulutnya ada rasa-rasa makanan. Misalnya kita makan rendang di satu tempat kan, aduh seandainya kampungku nih rasa rendangnya tuh kayak gini-gini gitu. Itu mengingatkanmu pada kampung. Terus sama kalau bertani, ada petani, terus kamu rindu sama tanamannya gitu. Iya, karena di kampung Bang Den punya tanaman. Jadi itu yang bikin, yang memanggil-manggil tuh yang bikin rindu tuh ya salah satunya itu. Sama kalau lagi sakit ya. Kalau lagi sakit tuh udah terlalu lama. Sakit pengen pulang kampung ya kan? Paling ya dari kampung kayak ini istirahat, butuh istirahat nih kayaknya kayak gitu. Nah, itu kerinduan kita terhadap kampung halaman. Jadi memang pasti ada ya teman-teman yang nggak mungkin nggak ada. Oh iya teman-teman, jangan lupa yang mau beli t-shirt Road Trip Indonesia, kita ada warna kuning, mustard, ada juga kuning, warna biru navy, seperti yang Kak Beda pakai, merah, putih, orange, terus yang terbaru itu adalah hitam juga ada ya. Nomor teleponnya ada di bawah dan ada di kolom deskripsi. Ada lengan pendek, ada lengan panjang. Lengkap ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah pesan. Topi juga ada, terus mug, stiker. Ya itu merchandise kita. Kita ada t-shirt, ada topi, ada mug, ada stiker. Oke? Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia makin seru. Ada yang bilang untuk membuktikan saya orang Payakumbuh gimana? Bisa nggak bahasa Minang? Bisa nggak aku bahasa Minang sayang? Sakete lai. Lai bisa awak mengici orang Minang. Oke, dusana kasadonyo dimanapun dusana barado. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau lalayo nanti selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Jadi untuk dunsana kasadonyo dimanapun berado, selamat menunaikan ibadah puasa atau selamat berbuka puasa, karena kalau di Siko sebentar lagi orang berbuka lagi. Jadi rajin-rajin puasa sana, jangan batal-batal puasa enggak. Malu masuk neraka. Jadi itu kalau itu bahasa Minang. Tapi kalau yang bahasa kampungnya Bang Den, bahasa Payakumbuhnya itu totok banget lagi.
Ajain tuh Iwan kama apa Iwan lai do minum kawawan. Nah, kalau ada minum kawawan ndak boleh ke sawah tuh. Nah, itu baso kampung Bona tuh orang Pekumbua Jawa di Pewasuang namanya di kampung Bang Den tuh aja itu baso kami mengecek. Tiap hari aja itu airnya pun bentuk orang Prancis mengecek. Kami yo lah kalian. Kalau sen ada kalian. Ndak beda kalian ni mah pau nang kalita bagai deh. Kalian wak lah godang-godang gini harus berpuasa ke sadu ndak boleh ndak puasa deh waduh. So awak miang. Tuh orang kampung sini ngecek itu. Oke, udah percaya kan kalau Bang Den itu orang Minangkabau dan dari Payakumbuh. Payakumbuhnya juga Payakumbuh. Orang bilang orang Padang bengkok. Iya, dulu terkenal gitu ya. Terkenal begitu. Kenapa? Tapi kayak setiap daerah punya julukan yang iya, tiap-tiap daerah itu selalu punya julukan yang negatif yang sekarang kita udah nggak usah pakai lagi. Itu hanya memecah belah. Memecah belah saya kira jauh tuh mah. Orang Minang tuh itu, orang Padang bengkok, orang Minang tuh pelit, orang Betawi malas. Orang Betawi itu malas, orang Sunda tuh matre, orang Batak tuh kasar, orang Aceh bla bla. Yang kayak gitu kita lupakan teman-teman, kita lupakan saudara-saudaraku, kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Kita harus bersatu dalam kebersamaan dan persaudaraan. Allahu Akbar. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Protrip Indonesia. Protrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.